Halo saudaraku, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudaraku di mana saja Anda berada, mudah-mudahan hari ini tanggal 16 Juli 2026 diberi kesehatan, diberi rezeki yang lancar, diberi urusan-urusan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, saya bukan berniat untuk pamer, saya bukan berniat untuk berkeluh kesah, tapi saya ingin menyampaikan perjalanan hidup saya. Perkenalkan, saya Bapak Joko Susilo. Saya dulu di daerah Bandung Selatan, tepatnya di Ciwidey. Saya pernah mempunyai toko material, toko bahan bangunan. Pesat sekali perkembangannya, kira-kira dari tahun 2013 sampai tahun 2023 saya mengalami kejayaan. Dari mengalami kejayaan itulah saya berpikir saya menyisihkan rezeki saya untuk anak yatim dan orang jompo. Setiap hari Jumat saya bagi-bagi amplop kepada orang jompo dan anak yatim. Lumayan, dengan jumlah pertama itu satu amplop 100.000. Nah, dari situ saya sisihkan, semakin berkembang, lumayan berlangsung lama. Bahkan saya pernah mempunyai program bersih-bersih masjid, ganti-ganti alat-alat sanitasi masjid. Misalkan ada keran bocor, kami ganti. Misalkan ada keramik yang kotor, kami bersihkan. Jadi begitu Jumat itu, selain pembagian anak yatim dan jompo, kita juga punya program membersihkan masjid. Jadi begitu Jumatan, masjid sudah bersih, siap digunakan untuk beribadah. Di tengah perjalanan saya mulai dari situ, masyarakat banyak yang memandang saya. Sebetulnya saya tidak punya niat untuk dipuji, saya bukan punya target sesuatu gitu, saya hanya berbagi saja gitu. Nah, karena tindakan-tindakan saya seperti itu, akhirnya waktu itu masyarakat mencalonkan saya sebagai kepala desa setempat, khususnya di daerah Alam Endah. Nah, saya tadinya tidak mau, sebabnya basic saya memang orang dagang, bukan orang politik. Itu karena tindakan saya berbagi, istilah kasarnya saya sahabat wong cilik lah gitu. Bahkan ada wong cilik istilahnya minta ini dan itu saya beri. Nah, waktu itu memang notabene saya bukan asli orang Sunda, saya orang Jawa gitu. Saya lahir di Semarang, saya di Semarang sampai SD kelas 6, terus saya pindah ikut dengan orang tua saya ke Jakarta. Saya SMP di Jakarta, SMA di Jakarta, akhirnya kuliah di Bandung. Nah, dari situ karena masyarakat mendukung saya gitu, menyuruh saya, terus akhirnya saya ikut berkompetisi. Akhirnya kita kalah gitu, juara 2.
Tapi di bawah saya ada putra pribumi 3 yang kalah banyak suaranya dengan saya, tapi saya kalah. Nah dari situ saya tetap membagi, saya tetap ini, cuma dari segi konsumen, dari segi pembeli, akhirnya itu orang yang tadinya ngedukung saya ya kalau butuh bahan material ya tetap membeli ke saya, tapi yang tidak mendukung akhirnya pada pergi begitu saja. Nah, kenapa seperti itu? Kalau dulu mungkin maju itu semua kalangan beli gitu. Jadi ada yang istilahnya beli bahan bangunan karena belum tahu saya kalah di politik gitu. Nah, akhirnya dia juga beli. Nah, ketika kalah kan dia nggak dukung saya, akhirnya dia tidak beli. Nah, dari situ usaha saya menurun sehingga saya istilahnya sampai bangkrut gitu. Yang tadinya istilahnya pembayaran ke distributor lancar, pembayaran ke distributor mulai batuk-batuk, terus tadinya tidak pernah menggunakan uang bank, akhirnya juga menggunakan uang bank, tapi hasilnya juga tidak signifikan. Nah, akhirnya usaha saya bangkrut gitu. Nah, nanti di video berikutnya saya akan membagikan pengalaman saya pasca bangkrut seperti itu.